Kalimat guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa terdengar manis, nyaris suci. Tapi di tengah realitas pendidikan hari ini, kalimat itu terasa seperti ironi yang dipoles rapi. Sebuah paradoks yang lahir dari niat baik, tapi tumbuh menjadi topeng yang menutupi ketimpangan struktural di dunia pendidikan kita. Dulu istilah itu dimaksudkan untuk memuliakan profesi guru, menggambarkan keikhlasan mereka mendidik tanpa pamrih. Namun kini sebutan itu justru berubah menjadi pembenaran sistemik bagi ketidakadilan. Guru diglorifikasi dalam kata-kata, tapi diabaikan dalam kebijakan, dihormati dalam pidato, tapi dilupakan dalam anggaran. Di permukaan mereka disebut ujung tombak pendidikan, tapi di lapangan banyak dari mereka bahkan tak punya pegangan pasti untuk hidup layak. Fenomena paling nyata adalah nasib guru honorer. Mereka yang setiap hari mengajar di ruang kelas, mencetak masa depan bangsa, tapi menerima upah yang bahkan tidak cukup untuk biaya hidup dasar. Dalam laporan Kemendikbudristek tahun 2024 tercatat lebih dari 700.000 guru honorer masih menerima gaji di bawah UMR. Sementara itu beban kerja mereka sama beratnya, bahkan sering lebih berat daripada guru ASN. Mereka mengajar, mendampingi siswa, membuat perangkat ajar, mengisi asesmen, melapor di platform digital, dan mengikuti pelatihan berulang. Semuanya demi profesionalisme yang terus dituntut tapi jarang dibayar setimpal. Paradoks ini semakin tajam ketika kita lihat dari sisi sosial. Guru diharapkan menjadi teladan moral dan intelektual, tapi seringkali berada di dalam posisi sosial yang paling lemah. Mereka mengajarkan kejujuran di kelas, namun harus menyaksikan kebijakan yang tak jujur pada profesinya sendiri. Mereka mendidik murid untuk berpikir kritis, tapi sistem justru menuntut mereka patuh tanpa banyak bertanya. Dalam konteks ini, guru bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pahlawan yang dibungkam dengan romantisasi. Romantisasi itulah yang membuat publik seolah menerima ketimpangan itu sebagai sesuatu yang wajar. Ketika guru menuntut hak, muncul komentar seperti, kalau ikhlas jangan hitung gaji. Padahal tidak ada profesi mulia yang bisa bertahan hanya dengan keikhlasan. Profesi guru membutuhkan keseimbangan antara idealisme dan kesejahteraan. Ketika negara terus mengandalkan moralitas individu untuk menutupi kegagalan struktural, disitulah paradoks itu berubah menjadi absurditas. Yang lebih tragis, di tengah arus digital dan komersialisasi pendidikan, citra guru mulai bergeser. Murid-murid kini lebih percaya pada influencer edukatif di TikTok atau YouTube daripada gurunya di sekolah. Pengetahuan dikapitalisasi, sementara guru kehilangan otoritas epistemiknya. Mereka yang dulu dihormati sebagai sumber ilmu, kini ditantang oleh algoritma. Paradoksnya, guru dituntut menyesuaikan diri dengan zaman, tapi tidak diberi ruang dan sumber daya untuk beradaptasi secara layak. Maka kalau kita mau jujur, ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa hari ini lebih mirip eufemisme dari sistem yang enggan menanggung tanggung jawab moralnya terhadap profesi guru. Guru tidak butuh dipuja, mereka butuh dihargai secara nyata lewat kebijakan yang adil, upah yang manusiawi, dan perlindungan yang konkret. Pahlawan sejati tidak harus tanpa tanda jasa, justru mereka perlu diberi tanda yang nyata. Justru jasa mereka perlu diberi tanda yang nyata, agar perjuangan mereka tidak berakhir sebagai mitos indah yang disembunyikan di balik papan tulis berdebu. Paradoks itu hanya bisa diakhiri ketika bangsa ini berhenti menjadikan keikhlasan guru sebagai alat legitimasi ketidakadilan. Karena pendidikan yang sejati bukan dibangun dari pengorbanan yang tak diakui, melainkan dari penghormatan yang diwujudkan. Dan mungkin ketika hari itu tiba, kata pahlawan tidak lagi terdengar seperti ironi, tapi sebagai kebenaran yang akhirnya ditegakkan.